Kebanyakan orang ketika dia mengalami kegagalan apapun itu bentuknya, ya bisa finansial, bisa tentang keharmonisan atau percintaan ya, mereka cenderung merasa baik-baik saja, tetapi sebenarnya batinnya menolak. Semua dari kita, kalau kita tidak ngerti caranya, nggak ngerti caranya gimana caranya benar-benar bisa damai, benar-benar bisa memaafkan, kita akan mengambil satu jalur yang sebenarnya itu fatal. Ya, saya sering menyebutnya dengan penolakan. Tetapi yang sering dirasakan, coba Anda cek benar nggak yang saya sampaikan, lebih cenderung pura-pura kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, kalau ini beneran selamat malam karena videonya dibuat malam hari. Masih di Baraja Kopi Ponti di Sleman. Kalau mau tahu alamatnya langsung klik link yang ada di deskripsi ya. Baik, teman-teman. Oke, ngopi dulu. Masuknya tuh sopan banget. Ancaman banget rasanya. Buat kalian yang mau tahu Baraja Kopi Ponti gimana rasanya, samperin kita di Sleman. Ya, oke, baik. Terima kasih teman-teman. Saya tempo hari 2 hari yang lalu, apa 3 hari yang lalu kalau nggak salah sempat ngebahas tentang luka batin atau Sedona Method versi Islam itu seperti apa. Sebenarnya nggak ada versi Islamnya sih, atau versi non-Islam itu nggak ada. Cuma yang jelas ternyata di Islam itu diajarkan, gitu ya. Nah, saya mau bahas lebih lanjut karena banyak yang komen jawabannya mau dan mau. Oke, saya penuhin permintaan kalian. Oke ya. Terakhir saya menjelaskan bagaimana saya mengkorelasikan antara Sedona Method pada umumnya dengan Sedona Method yang sebenarnya juga ada yang diajarkan juga di dalam Islam, yaitu kekuatan istighfar. Ya. Istighfar itu tidak hanya mengucapkan secara lisan saja, tetapi yang terpenting adalah rasanya. Nah, saya mau jelaskan sedikit tentang rasa ya. Sadar nggak sadar, mau percaya nggak percaya, hidup ini urusan rasa. Ya, hidup itu urusan rasa. Anda sholat harus memaksimalkan rasa di sana. Anda ke Allah harus jaga rasa. Anda ke istri atau suami Anda itu pun juga harus jaga rasa. Kemudian Anda ke anak Anda juga harus menjaga rasa Anda supaya anak Anda tidak sedih dan lain sebagainya. Pertemanan juga jaga rasa. Supaya tidak menyinggung satu sama lain. Antara atasan dengan bawahan juga demikian, bawahan dengan atasan juga demikian. Artinya dunia ini bicara rasa sebenarnya. Bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita bisa mendapatkan pengaruh baik dari eksternal maupun dari internal diri kita, yaitu semuanya tentang rasa. Nah, semua yang saya sampaikan bahkan di channel YouTube ini mengenai rasa. Jadi bukan melulu tentang wiridnya, bukan melulu tentang istighfarnya, alhamdulillahnya, wiritan A, B, dan C, dan seterusnya. Tidak melulu tentang itu, tetapi esensinya terletak pada rasa. Nah, problemnya adalah kita lebih cenderung bisa merasakan hal yang negatif, dalam tanda kutip, tetapi sedikit menemukan kendala atau sedikit lebih sulit untuk merasakan hal yang positif. Lalu timbul pertanyaan, kenapa kok bisa begitu? Sebenarnya ini pengaruh dari masa lalu. Ya, pengaruh dari masa lalu. Setiap kejadian yang pernah terjadi di masa lalu itu semuanya akan tersimpan di hati atau di pikiran bawah sadar. Dan akhirnya muncullah sebuah rasa. Kalau kejadiannya atau memorinya baik, maka rasa yang akan jauh lebih dominan adalah kebaikan. Tetapi masalahnya, setiap orang itu pasti punya problem. Apalagi buat teman-teman yang merasa masa lalunya tidak baik-baik saja, itu menghasilkan rasa yang cukup luar biasa melekat di dalam hati atau di pikiran bawah sadar. Sehingga membentuklah menjadi realitas. Saya mau cerita sedikit ya. Beberapa hari ini kan saya sering ngobrol ya dengan tim saya, tim baru saya di Baraja Kopi Ponti ini juga. Dia sharing pengalamannya bahwa ternyata dia menyadari bahwa ketika kita menyimpan rasa yang tidak baik, benar terjadi
berulang. Contoh kasus yang pernah dialami banyak orang, mungkin Anda hari ini yang nonton juga mengalami hal tersebut, yaitu pernah gagal di masa lalu, kemudian menjalani hidup kembali, bisnis lagi, gagal lagi, merasa baik-baik lagi, katanya hatinya sudah oke, sudah damai, sudah memaafkan, nyatanya selang beberapa tahun terjadi lagi, ya terjadi banyak hal yang sifatnya merugi. Lalu singkat cerita, orang yang cerita ke saya ini baru sadar, akhirnya mulai ngintip-ngintip channel YouTube saya yang ini, Mas Bagus Baraja. Nah dari situ akhirnya dia menemukan salah satu penjelasan yang dimana di dalamnya saya menjelaskan tentang kemelekatan emosi negatif yang berdampak luar biasa dalam kehidupan. Berdampak negatif kalau masih ada kemelekatan maksudnya. Nah dari situ dia mulai sadar ternyata selama ini cara dia menyikapi kegagalannya yang menurut dia dulunya itu benar ternyata salah total. Kebanyakan orang ketika dia mengalami kegagalan apapun itu bentuknya, ya bisa finansial, bisa tentang keharmonisan atau percintaan ya, mereka cenderung merasa baik-baik saja, tetapi sebenarnya batinnya menolak kejadian tersebut. Tanpa dia sadari banyak kejadian yang berulang, yang negatif ya. Nah ternyata ketika dia memahami apa yang saya jelaskan, ternyata menyikapi permasalahan yang dulu pernah terjadi itu bukan dengan cara pura-pura kuat. Nah ini key point yang ingin saya sampaikan di video kali ini ya. Semua dari kita, kalau kita tidak ngerti caranya, nggak ngerti caranya gimana caranya benar-benar bisa damai, benar-benar bisa memaafkan, kita akan mengambil satu jalur yang sebenarnya itu fatal. Ya saya sering menyebutnya dengan penolakan. Tetapi yang sering dirasakan, coba Anda cek benar nggak yang saya sampaikan, lebih cenderung pura-pura kuat dengan cara menahan keadaan itu. Tapi sebenarnya hatinya menolak. Dalam batinnya itu sebenarnya dia menganggap harusnya ini tidak terjadi. Ini kalimatnya, harusnya ini tidak terjadi. Setiap kali mengalami hal negatif, harusnya ini tidak terjadi. Nah kalimat ini sebenarnya killer banget. Membunuh masa depan banget. Inilah yang membuat akhirnya Anda atau orang tadi yang saya ceritakan itu mengalami kejadian kegagalan berulang. Jadi bagaimana caranya? Penerimaan. Kalau saya sebut syukur mungkin agak sedikit umum ya bagi Anda ya. Kalau sudah ngomong syukur pasti langsung diidentikan dengan berterima kasih. Atau bersyukur berarti mengucapkan alhamdulillah. Tidak sesempit itu. Tadi di awal saya katakan bahwa hidup itu tentang rasa. Jadi yang harus benar-benar dijaga adalah rasanya. Nah, balik tadi cenderung mendefinisikan syukur itu dengan terima kasih, dengan alhamdulillah. Walaupun itu sebenarnya benar banget itu. Tetapi esensi dari syukur adalah menerima keadaan, ya, menerima situasi dan kondisi, menerima kejadian, terlepas itu baik ataupun buruk menurut Anda. Kalau Anda sudah bisa menerima itu, barulah bisa masuk ke step berikutnya yaitu melepaskan. Ternyata untuk melepaskan ini tidak bisa dengan cara penolakan. Harus dengan penerimaan. Sekali lagi ya, balik ke perasaan Anda. Dari durasi yang tidak cukup panjang ini, kalau Anda mendengarkannya dengan perasaan, kemudian Anda coba korelasikan dengan pengalaman hidup Anda akan tiba-tiba ada benarnya juga ya. Gitu. Sekali lagi apa yang saya sampaikan tidak harus dipercayai. 2 hari yang lalu saya kedatangan tamu dari Jakarta, seorang penyiar radio. Itu dia juga awalnya dia menjalani hidup itu baik-baik saja. Awalnya. Tetapi di perjalanan, di dalam pernikahannya, akhirnya ada sesuatu yang nggak mungkin saya ceritakan karena panjang. Sesuatu yang terjadi di mana akhirnya dia berpikir di situ. Dari bagus banget tiba-tiba drop. Ini ada apa ya? Nah, scroll di YouTube, akhirnya dia menemukan saya. Akhirnya dia menyatakan atau mendengarkan sekilas, oh ini enak banget nih. Artinya relate antara agama dengan ilmu pengetahuan atau ilmu pengembangan diri. Nah, akhirnya dia belajar
Dia belajar sempat ikut seminar online-nya, ya, walaupun belum berkesempatan untuk ikut seminar offline-nya, tapi dia berkesempatan untuk datang ke saya 2 hari yang lalu di sini di Jogja. Nah, akhirnya di situ dia sadar, pun dia berkesimpulan bahwa emang endingnya itu kita nggak bisa nolak walaupun kejadiannya tidak baik. Kalau yang baik saya rasa semua orang akan menerima. Pertanyaannya, kalau kejadiannya tidak baik, nah disinilah muncul problem yang akhirnya kita lebih memutuskan untuk tidak menerima dengan cara halus sebenarnya ya. Timbul sebuah pertanyaan, mengapa ini terjadi? Harusnya nggak seperti ini, harusnya nggak demikian. Nah, pertanyaan itu sebenarnya sekali lagi itu killer banget, membunuh masa depan. Nah, balik lagi ke diri Anda, saya tanya lagi, karena di video pertama saya katakan bahwa tidak mungkin kalau urusan luka batin atau penjelasan tentang luka batin ini saya selesaikan dalam 1 atau 2 video. Saya tanya lagi, mau nggak kalau saya jelaskan lebih dalam tentang penyembuhannya, bagaimana cara menyembuhkannya yang relatif mudah sebenarnya. Kalau mau silahkan komen, mau untuk dijelaskan lebih lanjut. Sebenarnya saya udah jelaskan ini di video eksklusifnya sih. Kalau nggak sabar nungguin penjelasan berikutnya silahkan langsung bergabung atau join di video eksklusifnya. Caranya gimana? Klik tombol gabung atau join di situ. Nanti Anda akan langsung terhubung ke sana. Makasih teman-teman. Senang bisa berkesempatan berbagi apa yang saya ketahui. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.